Hidrolisis triasil gliserol di dalam jaringan adiposa secara lengkap akan menghasilkan asam lemak bebas dan juga gliserol yang mana melibatkan 3 enzim ya. 3 enzim lipase. Namanya ada adipose triglyceride lipase atau ATGL, lalu hormon sensitif lipase HSL, dan monoglyceride lipase MGL. Nah, masing-masing dari ketiga enzim tersebut fungsinya untuk menghidrolisis ikatan asam lemak dan gliserol dan mempunyai fungsi yang spesifik di mana ATGL dia utamanya akan menghidrolisis ikatan asam lemak dan gliserol pada SN kedua. Ya, walaupun di beberapa kasus juga dia bisa menghidrolisis pada posisi SN ke-1, tapi sangat jarang. Ya. Lalu HSL dia akan menghidrolisis asam lemak pada SN ketiga. Ya. Sedangkan MGL itu biasanya dia akan menghidrolisis pada SN ke-1 atau tergantung dari aksi ATGL. Kalau ATGL-nya dia menghidrolisis pada SN kedua, maka MGL akan menghidrolisis pada SN ke-1. Tapi kalau ATGL menghidrolisis pada SN ke-1, kebalikannya. MGL akan menghidrolisis pada SN kedua. Tapi yang lebih sering adalah ATGL menghidrolisis SN kedua dan MGL menghidrolisis SN ke-1. Ya. Untuk hidrolisis lemak ini sangat kompleks ya dan dikontrol oleh beberapa hormon. Nah, master regulator lipolisis itu pemecahan lemak. Ya, masternya yang mengatur lipolisis itu adalah hormon epinefrin. Ya, dengan cara apa? Dengan cara epinefrin akan berikatan dengan adrenergic reseptor pada permukaan sel, ya, atau beta 12AR. AR itu adrenergic reseptor. Yang kemudian adrenergic reseptor yang sudah aktif itu akan berinteraksi dengan adenylyl siklase. Ya. Adenylyl siklase yang sudah aktif akan mengubah ATP menjadi CAMP, cyclic adenosine monofosfat. Ya, peningkatan kadar CAME ini akan meningkatkan atau mengaktifkan protein kinase A. Ya, lalu protein kinase A akan memfosforilasi HSL, hormon sensitif lipase, yang menyebabkan HSL akan ditranslokasi, akan berjalan ke permukaan droplet lipid, ya, untuk kemudian mencerna lipid, ya. Lalu protein kinase A yang telah terfosforilasi juga akan memfosforilasi protein perilipin 1 pada permukaan droplet lipid, ya, sehingga dia akan menstimulasi ATGL untuk menghidrolisis trigliserid. Selain hormon epinefrin, itu juga diatur oleh atrial natriuretic peptide. Kita sudah mengenalnya di biokimia ya, ANP, atrial natriuretic peptide. Dan juga ada BNP, beta type natriuretic peptide, yang dimana kadar ANP dan BNP ini meningkat di dalam darah selama kita sedang melakukan olahraga. Ya, itu akan menjadi sinyal bahwa kita butuh lipolisis, kita butuh energi dan butuh dari lemak, maka akan menginisiasi terjadinya lipolisis. Dengan cara apa? ANP dan BNP tadi tidak jauh beda caranya seperti epinefrin. Ya, akan berikatan dulu di reseptornya.
Ya, kemudian reseptor yang sudah aktif, kalau tadi epinefrin, reseptor yang sudah aktif akan berinteraksi dengan adenylyl siklase. Nah, kalau reseptor AMP dan BNP yang sudah aktif, dia akan berinteraksi dengan guanylyl siklase. Ini adenylyl dan guanylyl siklase ini beda di basanya saja, basa nitrogennya saja ya. Lalu guanylyl siklase yang sudah aktif, dia akan mengkonversi GTP guanosin trifosfat menjadi CGMP, siklik guanosin monofosfat. Dalam artian di sana ada pelepasan energi ya. Ada membutuhkan energi ya. Kemudian peningkatan CGMP ini akan mengaktifasi protein kinase G. Ya, protein kinase G juga akan memfosforilasi HSL dan perilipin dengan mekanisme yang sama seperti protein kinase A. Selain epinefrin, AMP, BNP, itu juga ada hormon-hormon lain seperti adenokortikotropik hormon, kemudian TSH itu thyroid stimulating hormon, growth hormone, tumor necrosis factor alpha atau TNF alpha, dan glucocorticoid hormone ya. Nah, setelah dihidrolisis lengkap, triasilgliserol akan melepaskan asam lemak bebas ya, yang kemudian asam lemak bebas ini akan disekresikan dari jaringan adiposa ke aliran darah dengan berikatan dengan albumin ya. Ya, kemudian dari aliran darah ini akan ditransport, diangkut menuju jaringan yang sedang membutuhkan energi. Itu untuk asam lemaknya. Lalu gliserolnya digimanain? Jadi gliserol juga tidak dapat dimetabolisme di dalam jaringan adiposa. Ya, karena nggak ada enzimnya. Jadi makanya dia akan dikeluarkan dari jaringan adiposa. Dikeluarkan melalui aliran darah juga. Gliserol lalu bisa digunakan sebagai substrat untuk pembentukan energi oleh hati dan beberapa jaringan yang memiliki enzim gliserokinase, di mana enzim gliserokinase ini akan mengubah gliserol menjadi gliserol fosfat. Ya, gliserol fosfat selanjutnya akan memasuki jalur glikolisis pada titik dihidroksiaseton fosfat yang nantinya dia akan dioksidasi ya atau masuk ke gluconeogenesis, ke jalur gluconeogenesis ya. Jadi asam lemak ini dia merupakan sumber energi yang bisa menyediakan energi dalam jumlah yang cukup banyak ya dibandingkan karbohidrat dan protein ya. Kalau lemak itu kan 1 gramnya menyediakan 9 kilokalori, kalau karbohidrat dan protein 4 kilokalori. Hal ini dapat terjadi karena asam lemak ini berada pada posisi yang lebih bisa tereduksi, daripada karbohidrat. Ya, jadi sehingga proses oksidasinya ini lebih banyak untuk bisa menghasilkan CO2 dan H2O. Ya, sehingga banyak molekul-molekul tinggi energi yang dihasilkan dari oksidasi asam lemak. Ya. Jadi oksidasi asam lemak jadi energi nantinya bisa melewati beta oksidasi ya. Banyak jaringan tubuh ya yang bisa untuk beta oksidasi asam lemak. Ya, jadi ketika asam lemak masuk ke dalam sel, itu akan diaktifasi dulu oleh koenzim A menjadi asil-CoA. Ya. Asil-CoA ini asil-CoA diperantarai dengan enzim asil-CoA sintetase ya. Dia akan menjadi membentuk asil-CoA.